Salam unggul. Bersama saya, Kristina Purwani, Mentor Ekonomi SMA Kristen Generasi Unggul Kupang. Kita ketemu lagi di materi yang baru, pendapatan per kapita. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk memulai pertemuan kita hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus, terima kasih kami berjumpa lagi lewat video pembelajaran kali ini. Tuhan mari memberkati, memimpin kami selama PKBM hari ini, agar kami dapat memahami materi ini dengan sungguh-sungguh. Ini doa dan sembahyang kami di dalam nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, anak-anak silakan berdiri. Kita akan masuk SOP. Kita akan menyanyikan Mars Generasi Unggul. 1, 2, 3. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision. Stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi Genyu, menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genyu: gentleness, excellence, nature, unity. Baik, kita akan masuk ke dalam materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah rata pendapatan masyarakat di suatu negara dalam waktu tertentu. Nah, biasanya waktunya rentangnya adalah 1 tahun. Jadi, pendapatan dalam satu negara setiap penduduk diratakan. Itu yang disebut dengan pendapatan per kapita. Kali yang lalu kita sudah membahas mengenai pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu adalah keseluruhan pendapatan dalam suatu negara dari seluruh sektor. Kali ini kita akan membahas per kapita. Per kapita berarti perorangan. Bisa disebut juga dengan income per kapita atau disingkat menjadi IPC. Mengapa kita harus mempelajari pendapatan nasional? Kalian bisa lihat di layar ini, ada 6 manfaat kita mempelajari pendapatan per kapita. Nah, kalau kalian lihat dari nomor 1 sampai nomor 6, tujuannya adalah secara umum pemerintah bisa mengetahui. Misalkan yang nomor 1 itu, pemerintah bisa mengetahui
sektor mana yang perlu dikembangkan. Pemerintah juga bisa mengambil kebijakan ekonomi bagaimana yang bisa meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Nah, ini adalah manfaatnya, kalian bisa lihat satu persatu di layar. Kita masuk ke dalam rumusnya. Kalau tadi Mi sudah sampaikan, yang disebut dengan pendapatan per kapita adalah rata atau average pendapatan masyarakat di suatu negara. Nah, sehingga bisa kita rumuskan dalam rumus matematis, IPC adalah Gross National Product atau GNP atau pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Nah, ada dua hal yang sangat mempengaruhi pendapatan per kapita. Yang pertama, kalian bisa lihat di layar nomor 1, pendapatan per kapita itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan nasional atau GNP-nya, maka pendapatan per kapita makin tinggi. Tetapi tidak cukup pada GNP saja, dipengaruhi oleh hal yang kedua, yaitu jumlah penduduk. Nah, kalau jumlah penduduk di suatu negara semakin banyak, maka pembaginya semakin besar, sehingga bagaimanapun besarnya GNP, jika dibagi dengan jumlah penduduk yang banyak, itu akan mempengaruhi per kapitanya. Artinya, semakin besar jumlah penduduk, semakin kecil BNP. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak, maka pendapatan per kapitanya itu semakin kecil karena pembaginya semakin besar. Jadi, pemerintah akan melakukan terus dan upaya-upaya melalui penekanan jumlah penduduk, menekan angka pertumbuhan penduduk agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, indikator bagaimana ekonomi masyarakat sejahtera adalah income per kapitanya itu tinggi. Maka program keluarga berencana selalu digalakan oleh pemerintah. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Kalian bisa lihat di layar ini. Ini adalah contoh dari pendapatan nasional dibandingkan dengan jumlah penduduk di tabel sebelahnya. Ini beberapa negara. Nah, yang ditanyakan dari negara-negara ini, mana dari data ini, mana yang per kapitanya lebih tinggi? Kalian jangan terjebak pada pendapatan nasional yang tinggi, karena tingginya pendapatan nasional belum tentu menyebabkan pendapatan per kapita juga tinggi. Maka untuk mengerjakan soal ini, kita harus menghitung satu persatu pendapatan per kapitanya dengan cara pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk di tabel sebelahnya. Maka yang di slide terakhir ini kita bisa lihat cara perhitungannya. Ya, ini tulisan tangan ya. Ini adalah cakaran-cakarannya. Jadi ketika kita sudah membagikan berapa pendapatan nasional dibagi, pembaginya adalah jumlah penduduk, maka kita akan bisa mengetahui jawabannya yang mana. Ternyata jawabannya adalah yang C. Nah, ini caranya gampang sekali, mudah sekali, apalagi kalian ini kelas IPA ya, jadi gampang sekali. Yang IPS juga gampang. Ini ada perhitungan hanya membandingkan pendapatan nasional, di bawahnya sebagai pembandingnya adalah jumlah penduduk. Oke, sudah jelas materi tentang pendapatan per kapita, tidak sulit. Kalau kemarin pendapatan nasional akan menjadi lebih sulit kalau kita bandingkan dengan materi yang hari ini. Ada banyak contoh-contoh soal di internet, nanti kita akan bahas satu persatu melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat, karena belajar bisa di mana saja. Di rumah, melalui video, melalui apapun kita bisa belajar. Oke, sebelum kita masuk menutup materi hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu selama PKBM hari ini. Mari Tuhan terus menyertai kami dari hari ke hari dan bertumbuh dalam hikmat, dalam pengertian kami, supaya kami terus juga bertumbuh memahami materi-materi selanjutnya. Tetap Tuhan taruh roh hikmat, ketaatan, rajin belajar kepada kami, meskipun kami belajar. Terima kasih Tuhan. Amin.